Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa quwwata illa billah bil aliyyil azim. Raditu billahi rabban Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa bil Qur'ani imama wa muslimin ikhwana rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita bisa berkumpul lagi pada mata kuliah hukum dan manajemen zakat. Insya Allah hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua atau materi yang kedua. Walaupun sebelumnya kita bersama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan kita pada hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang konsep zakat dalam Islam. Pun seperti yang saya sampaikan pekan sebelumnya bahwa kita sudah mengetahui secara umum tentang zakat itu sendiri dan juga lembaga zakat apa saja yang masuk dalam kategori yang resmi di pemerintah Indonesia, yakni Basnas, mungkin lembaga amal zakat nasional. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas lebih detail lagi tentang pengertian dan hukum zakat, kemudian juga ketentuan muzaki. Kemudian juga kita akan membahas juga sedikit tentang kedudukan zakat dalam Islam, pajak, dan juga tentang hikmah zakat. Mengulang dari materi kemarin, tentu kita harus menyepakati bahwa definisi dari zakat itu sendiri, bahwasanya secara maknawi itu zakat ini kita sepakat tujuan kita berzakat untuk mensucikan harta kita. Dari itu ya seyogyanya kita sebagai umat muslim sudah melakukan yang namanya mengamalkan rukun Islam. Selain syahadat, sholat, puasa juga kita berzakat. Nah, ini menjadi poin penting untuk kita hari ini tentang definisi dari zakat itu sendiri. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta dan juga jiwa kita. Kemudian juga kemarin sudah dibahas tentang hukum zakat. Dasar hukumnya banyak sekali di Al-Quran, termasuk juga dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 atau ayat 103. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in juga ada termaktub dalam Al-Quran ke Al-Baqarah. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Tapi saat ini kita akan lebih detail tentang apa saja yang ada di dalam zakat itu dan khususnya di lembaga zakat itu. Tentu kita juga menyepakati tentang definisi istilah-istilah dalam zakat. Yang pertama muzaki. Muzaki itu artinya ada orang yang wajib berzakat. Yang kedua adalah mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Termaktub di Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf dari lil fuqara wal masakin sampai la fisabilillah. Kemudian nisab merupakan ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang mewajibkan dikeluarkannya zakat tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah haul, batas waktu di mana harta wajib untuk dikeluarkan. Jadi menurut ulama kontemporer Dr. Yusuf Qardawi, dia memberikan fatwa, memberikan statement bahwa untuk membayar zakat ini bisa juga dilakukan dengan cara setiap bulan. Karena sebenarnya seyogyanya membayar zakat itu dibayar 1 tahun sekali. Dan tetapi karena memang ini untuk kemaslahatan dan dalam fikih muamalah segala sesuatu itu dikatakan haram ya, kecuali ada dalil halal. Mohon maaf, segala sesuatu itu dihukumkan halal kecuali ada dalil yang mengharamkan seperti riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, jadi kalau dalam muamalah ini tidak ada yang dalil yang mengharamkan, maka itu dikatakan boleh-boleh saja, termasuk dalam konteks membayar zakat ini. Dan ini sangat bagus kebijakannya karena untuk saat ini khususnya di dunia, khususnya di Indonesia, para orang-orang kaya agnia itu gajiannya setiap bulan bukan setiap tahun, tapi itu dibentuk dari pilihan. Ada juga memang agnia orang yang kaya membayar zakatnya setiap 1 tahun sekali. Ada juga yang membayar 1 bulan sekali setiap dia gajian. Seperti itu. Selanjutnya tujuan manfaat zakat itu sendiri.
Tentu tujuannya adalah banyak sekali secara benefit, tujuannya untuk menyucikan harta dan jiwa, dan manfaatnya banyak sekali secara pribadi, dan juga secara orang yang mendapatkannya banyak sekali manfaat yang didapatkan. Manfaatnya dari segi agama, contoh menjalankan salah satu rukun Islam. Tadi saya sampaikan di awal, rukun Islam ada 5, ini adalah salah satu rukun yang keempat. Jadi membayar zakat. Yang kedua, mengantarkan pada kebahagiaan keselamatan. Banyak sekali orang yang merasa hartanya berkelimangan harta, tapi bingung untuk memberikan atau membagikannya. Nah, ini salah satu cara, dan manfaatnya adalah memberikan sebagian rezekinya kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana menambah keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah. Yang keempat adalah mendapatkan pahala besar yang berlipat insya Allah. Yang kelima adalah sebagai sarana penghapus dosa. Jadi salah satu juga cara kita untuk meminta ampun kepada Allah dan menginfakkan harta kita di jalan Allah. Nah, dalam manfaat zakat dari segi akhlak, yang pertama menanamkan sifat kemuliaan, toleransi, lapangan dada dan syarat dengan cara membayar zakat. Intinya adalah bagaimana kita bisa menanamkan sifat simpati, empati kepada saudara-saudara muslim kita yang sekitar, sehingga mereka juga dapat merasakan dampak dari harta yang kita miliki. Yang kedua, membayar zakat biasanya diitik dengan sifat belas kasih lembut pada saudaranya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, adalah intinya adalah toleransi, memberikan kebahagiaan, berbagi secara kebahagiaan dalam harta. Yang ketiga, menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi baik berupa harta maupun raga, dan dapat juga melapangkan dada dan memuaskan jiwa. Jadi biar hati kita semakin lapang, rezeki kita semakin barokah, itu tujuan dari kita berzakat. Dan yang terakhir adalah penyucian terhadap akhlak. Secara ijtimaiyah merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin. Tentu dalam hal ini konteksnya adalah zakat konsumtif, karena fakir miskin ini, kalau fakir khususnya, memang tidak bisa lagi mencari pekerjaan dan memang dia berkategori harus sangat dibantu. Yang kedua, memberikan semangat, kekuatan mengangkat eksistensi kaum muslimin. Jadi sangat baik ketika kita memang bisa berbagi kepada sesama muslim, apalagi kita mengangkat harkat dan martabat mereka. Jadi mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Tentu sebenarnya kalau misalnya ditanya, banyak orang yang ingin menjadi orang kaya, tetapi jarang sekali orang kaya yang bersifat dermawan, bisa berbagi. Jadi untuk mengurangi itu, kecemburuan sosial itu, maka dengan zakatlah kita bisa mengentaskan kecemburuan itu. Keempat, memacu pertumbuhan ekonomi dengan sumber karya nyata. Kelima, memperluas peredaran harta benda dan uang. Itu sekian untuk manfaat. Adapun hikmah zakat banyak sekali sebenarnya, termasuk juga sejarah zakat akan saya lewati. Ini bagan tentang rukun zakat ini. Yang pasti muzaki atau orang yang wajib membayar zakat ini, yang pertama adalah syariat Islam, yang kedua balik, yang ketiga merdeka, yang keempat berakal, dan secara harta atau objeknya milik sempurna, milik pribadi sempurna, produktif atau tumbuh mencapai nisab, mencapai haul, surplus dari kebutuhan primer, bebas dari hutang dan layak secara syar'i. Nah, dan juga setelah itu baru bisa diberikan kepada mustahik. Rukun dan syarat dari muzaki ya, tadi sudah saya sampaikan di awal. Islam. Jadi kalau dia beragama non-Islam tidak wajib membayar zakat. Yang kedua, merdeka. Merdeka dalam artian dia tidak terkategori budak. Mungkin untuk saat ini Indonesia khususnya tidak ada lagi budak. Tapi intinya merdeka secara harta, secara jiwa juga. Yang ketiga ada balik dan berakal. Jadi kalau misalkan dia anak orang kaya, walaupun dia anak orang kaya, tapi dia terkategori di bawah umur atau belum balik, itu tidak diperbolehkan. Karena syaratnya adalah balik dan berakal. Jadi walaupun dia kaya, tapi kalau dia sedang mengalami depresi, stres, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat. Karena yang diwajibkan adalah orang yang berakal dan sehat. Selanjutnya syarat hartanya, secara
harta wajib dizakati milik sendiri. Seperti yang saya sampaikan di awal di bagian tadi, pemilikan itu secara sempurna. Jadi memiliki punya sendiri pribadi, tidak ada punya orang, misalkan punya tanah tetangga dizakatkan, bukan dari kita tapi yang punya kita sendiri. Kemudian selanjutnya adapun contoh-contoh ya harta-harta yang tidak dimiliki secara tidak sempurna, uang yang dipinjam seseorang, kemudian harta wakaf, harta milik negara, harta pinjaman ini tidak bisa dizakatkan. Kemudian harta selanjutnya yang wajib dizakat adalah harta yang tumbuh atau produktif, harta yang dapat berkembang atau berpotensi berkembang, seperti rumah ataupun tanah yang telah disewakan. Jadi itu kalau tidak didiami, ya berarti kita sewakan, itu wajib dizakat. Tapi kalau rumah itu didiami, seperti emas kalau misalkan dipakai itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau emas itu disimpan wajib itu dizakati. Yang ketiga adalah mencapai nisab, jumlah standar minimal. Kalau di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, saya mendapat informasi lebih kurang ya, rentannya ada 3 juta sampai 5 juta satu bulannya. Dia sudah wajib bayar zakat. Kalau dalam 1 tahun, lebih kurang kita kalikan saja, misalkan 5 kali 10, kalau misalkan 4 juta ambil tengah-tengah, lebih kurang 50 juta per tahun. Adapun kecuali zakat pertanian, karena zakat pertanian tidak 1 tahun sekali, tapi setiap panen, dan juga zakat penghasilan seperti saya sampaikan bisa bulanan. Syarat harta yang wajib zakat juga ada yang sebenarnya layak secara syar'i, maksudnya halal. Itu yang keenam adalah bebas dari hutang. Yang ketujuh, harta telah memiliki kebutuhan dasar pokok dan primer. Jadi kita harus memenuhi dulu kebutuhan pokok dan primer. Walaupun ada juga beberapa pandangan yang dilakukan orang selama ini, ada yang pure murni seluruh pendapatan kotor dizakatkan, atau setelah dikurangi baru bisa dizakatkan, seperti itu. Kemudian kita lanjut saja. Harta yang wajib dizakati: emas dan perak, binatang ternak, perdagangan, pertanian. Nah, yang saat ini yang kontemporer, profesi, tabungan, saham, undian, hadiah, barang tambang dan hasil laut, dan juga investasi. Nah, rukun dan syaratnya juga. Syarat sahnya zakat itu yang pertama adalah niat. An-niyati fi qalbi laisa bilisan. Niat itu dalam hati, bukan hanya dari lisan. Jadi niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Tamlik maksudnya adalah pemindahan kepemilikan yang dimulai dari pelepasan kepemilikan harta muzaki, pengambilan pengumpulan harta oleh amil yang diserahkan kepada amil hingga penyerahan harta zakat kepada mustahik. Itu prosesnya dari muzaki ke amil, dari amil ke mustahik. Pengertian, kriteria, dan syarat muzaki. Muzaki sudah saya sampaikan, orang yang membayar zakat. Kalau zakat mal, orang yang dikenai kewajiban zakat atas kepemilikan harta yang mencapai haul dan nisab yang tadi, zakat harta. Kemudian zakat fitrah, setiap orang baik muda ataupun tua, lelaki maupun perempuan yang dikenai kewajiban membayar zakat atas dirinya sendiri. Termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 1, muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Kemudian juga Islam, kewajiban berzakat hanya diwajibkan kepada orang Islam. Seperti saya sampaikan di awal bahwa orang non-muslim itu tidak diwajibkan berzakat. Lantas kalau ada pertanyaan bagaimana dengan orang yang murtad, yang hartanya selagi masih beragama Islam belum sempat dizakati. Ini menurut ulama dari Imam Syafi'i mewajibkan orang yang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum riddah atau sebelum dia murtad. Ini harta yang masih di dia itu masih tetap diwajibkan, seperti intinya dari pandangan ulama Imam Syafi'i. Kemudian merdeka, selain dia beragama Islam, kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang yang merdeka.
seperti saya sampaikan di awal bahwa budak tidak wajib membayar zakat. Balik dan berakal sudah saya sampaikan di awal. Tadi sudah juga dan kriterianya juga sudah saya sampaikan tentang ini. Ini sudah juga. Oke, mungkin itu dulu untuk secara umum tentang ini, dan juga sedikit kita membahas tentang mengenai pajak dan zakat. Sebenarnya dari Indonesia sendiri sudah termaktub di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan juga kita sebagai warga negara yang baik juga diwajibkan untuk membayar pajak. Jadi kalau untuk permasalahan konteks membayar pajak dan membayar zakat di dalam konteks Islam, tentu dalam Islam sebenarnya tidak ada membayar pajak. Nah ini tapi ada statement dari Dr. Yusuf Qaradawi selaku ulama kontemporer, sebenarnya zakat pajak boleh dipungut asalkan memang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan suatu negara itu sendiri. Jadi sebenarnya zakat itu diperuntukkan hanya untuk Muslim, sedangkan pajak diperuntukkan kepada orang-orang non-Muslim. Kalau di zaman Nabi itu ada namanya rikas, ada pokoknya banyak sekali macam-macam pajak yang diberlakukan pada zaman Nabi. Dan khusus untuk zakat itu diberlakukan hanya untuk Muslim. Nah, kita yang tinggal di Indonesia, tentu kita harus sebagai warga negara yang baik harus membayar pajak dan juga membayar zakat sebagai warga Muslim yang taat kepada Allah. Jadi ada dua kewajiban kita, selain kita membayar zakat, kita juga membayar pajak. Intinya adalah bagaimana kita, karena kita tinggal di negara hukum, khususnya di Indonesia, karena kita harus mematuhi itu. Jadi sebenarnya kalau kita sedikit mengulas tentang negara tetangga seperti Malaysia, itu sudah berangsur-angsur. Untuk Muslim yang sudah membayar zakat, itu sudah hampir sebagian negeri sudah menjalankan yang namanya pembebasan pembayaran zakat, pajak maksudnya. Jadi kalau sudah membayar zakat, dia tidak perlu lagi membayar pajak atau dikurangi secara persentase pembayaran pajaknya. Karena itu sangat memberatkan jika semuanya itu dibayarkan semua. Nah, itu salah satu contoh. Atau negara Timur Tengah yang sudah mengultimatumkan seluruh Muslim wajib membayar zakat, tetapi dia tidak wajib membayar pajak seperti itu. Mungkin itu sedikit tentang pajak dalam Islam dan juga zakat di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.